Firman Tuhan berjudul Weeping Before Reaping. Artinya menangis sebelum menuai. Mari kita membaca lebih dahulu di dalam Mazmur 126. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita anak Tuhan adalah umat yang optimis. Amin, saudara. Walaupun mungkin dunia pesimis, tapi kita adalah orang-orang yang optimis. Tentu bukan sekedar membesarkan hati, tapi memang itu yang Tuhan mau kerjakan, saudara. Jadi perjalanan kita ini, firman Tuhan berkata, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian lama, kian terang, sampai kepada rembang tengah hari. Jadi saudara, saya percaya perjalanan kita ini tidak makin suram, tetapi makin terang, makin cerah. Amin, saudara. Makin luar biasa kemuliaan Tuhan, makin dinyatakan. Kalau kita mau kompak sama-sama, kita terus mencari Tuhan. Saya percaya kemuliaan Tuhan itu akan makin bertambah-tambah. Sebab itu janji Tuhan, from glory to glory. Jadi perjalanan kita itu pasti makin hari makin terang, makin tahun makin terang, makin tahun makin menuju kepada kemuliaan. Karena itu kalau mau dilihat, waduh banyak sekali ayat-ayat. Ya, dikatakan di dalam Yesaya, dunia dalam kekelaman yang pekat. Tetapi dikatakan anak Tuhan itu makin terang, makin terang. Dan kita akan dibawa oleh Tuhan, dibawa kepada satu kondisi yang dikatakan tidak bercacat. Jadi gereja itu akan dibawa sedemikian rupa sampai kepada satu kondisi yang mulia yang dikatakan tidak bercacat. Jadi kalau kondisi tidak bercacat itu saudara-saudara, itu kondisi yang luar biasa mulianya. Dan saya selidiki di dalam firman Tuhan, itu bukan 1-2 ayat, banyak ayat menjanjikan ini. Dan kalau ayat-ayat ini sudah berbicara demikian, saudara, saudara percaya atau tidak percaya pasti terjadi, amin. Kalau percaya puji syukur, kita ikut di dalamnya. Ya, kalau tidak percaya kita bisa tersisihkan. Seperti waktu Samaria dikepung, Nabi berkata besok, waktu itu saking kelaparannya dikatakan tainya keledai itu aja, harganya luar biasa mahalnya. Orang sampai makan bayinya sendiri, saking kelaparan. Tapi Nabi bernubuat besok waktu yang sama ini, tepung yang terbaik harganya akan sangat murah. Ada orang yang tidak percaya, Panglima, mana mungkin kalau Tuhan buka tingkap-tingkap langit pun tidak akan mungkin. Tapi Tuhan nyatakan terjadi. Dan Panglima ini tidak mengalami. Makanya kita harus percaya. Percaya bahwa gereja akan dibawa kepada satu keadaan yang tidak bercacat, sempurna, menjelang hari Tuhan. Tuhan sedang bekerja ke sana. Kita ikuti aliran Roh Kudus, kita ikuti aliran firman Tuhan. Supaya kita bisa nikmati keadaan ini. Sebab itu jangan sampai saudara bersikap skeptis. Itu kan cuma janji Tuhan. Itu cuma slogan. No, ini bukan sekedar slogan saudara-saudara. Ini akan Tuhan nyatakan di akhir zaman. Percaya atau tidak percaya akan terjadi. Percaya atau tidak percaya Tuhan Yesus akan datang. Dan Tuhan datang menjemput gereja yang sempurna. Gereja yang tak bercacat celah. Bagaikan mempelai wanita yang siap untuk menikah dengan mempelai pria. Coba kita kembali kepada Mazmur tadi 126. Saya akan sedikit membedah pasal ini. Yang pertama-tama kita akan melihat dulu apa yang terjadi ketika gereja itu dipulihkan. Apa yang dikatakan terjadi ketika gereja dipulihkan di sini ada 3 hal. Yang pertama dikatakan kita seperti orang yang bermimpi. Mimpi itu maksudnya, apa iya tak gitu ya? Apa sungguh? Tapi nyata. Waktu Petrus dilepaskan dari penjara, aku ini mimpi enggak ya? Dia sendiri tidak percaya. Jadi itu yang pertama, dikatakan akan seperti orang yang bermimpi.
Yang kedua, dikatakan gereja akan penuh dengan tawa dan sorak-sorai. Haleluya. Makanya kalau memuji Tuhan itu bebaskan diri saudara. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Harus penuh dengan sukacita. Karena dikatakan ketika gereja dipulihkan itu akan penuh dengan tertawa. Penuh dengan sukacita. Sorak-sorai dari Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa. Yang saya sudah katakan bahwa salah satu ciri gereja yang bertumbuh adalah a joyful church. Gereja yang bersukacita. Karena pekerjaan Roh Kudus itu memberi sukacita. Sukacita yang keluar dari hati kita. Penuh dengan tawa, penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan sukacita. Dan yang ketiga, dikatakan ada kekaguman dari dunia. Dalam ayat tadi dikatakan, bangsa-bangsa akan berkata, apa yang terjadi di sini? Saya ingat waktu gereja mula-mula dilawat oleh Roh Kudus. Mereka begitu luar biasanya, penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Dan orang-orang semua kagum. What happened? Apa yang terjadi? Oh, Tuhan melakukan sesuatu yang besar di sini. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Dan itu menjadi daya tarik orang untuk datang. Ayo kita sama-sama menikmati. Gereja itu harus punya daya tarik. Yang penting bagaimana kita nyatakan kemuliaan Tuhan itu kepada dunia ini. Bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, yang mulia. Yang kedua, saya mau melihat kepada ilustrasi yang diberikan oleh pasal ini tentang pemulihan. Ilustrasi tentang pemulihan ada dua di sini. Yang pertama dikatakan seperti pulihnya tanah atau batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb itu adalah daerah selatan dari Palestina. Jadi Palestina itu kan bentuknya memanjang. Daerah selatan itu namanya Negeb. Di situ ada banyak padang pasir, saudara. Padang pasir yang luas ada di situ. Dan di situ tempat yang paling kering. Karena curah hujan sangat minim sehingga sungai-sungai di sana menjadi wadi-wadi yang kering. Itulah tanah Negeb. Dan firman Tuhan berkata, waktu Tuhan memulihkan umatnya, dikatakan keadaan kami seperti batang air yang kering di tanah Negeb, yang kembali dialiri oleh aliran air. Yang kembali ada aliran air di situ. Haleluya. Bicara tentang kesuburan, air, curah hujan. Semua ini bicara tentang Roh Kudus, saudara-saudara. Ingat bahwa pemulihan itu terjadi oleh karya Roh Kudus. Itulah sebabnya kita harus minta Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya. Karena tidak ada lain cara. Hanya Roh Kudus yang bisa memulihkan gereja Tuhan. Dan kemudian ilustrasi yang kedua dikatakan seperti tuaian yang besar. Seperti yang Tuhan Yesus katakan 100 kali ganda. Jadi saudara, saya yakin tuaian besar itu adalah mencakup banyak hal. Jasmani dan rohani. Yang akan melihat jiwa-jiwa datang mencari Tuhan. Kita juga melihat bagaimana gereja akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita juga akan melihat pemulihan di segala bidang. Baik dalam keluarga, dalam ekonomi, dan sebagainya. Saudara. Tuaian besar itu yang Tuhan janjikan. Sekarang kita masuk kepada inti dari persoalan kita. Reaping, tuaian besar harus didahului dengan weeping. Jadi untuk kita menikmati pemulihan yang Tuhan janjikan, itu syaratnya adalah weeping, tangisan. Jadi ada saat-saat kemarau panjang, ada air mata, ada weeping di situ. Harus ada tangisan sebelum ada tuaian. Ini prinsip firman Tuhan. Jadi penuaian besar itu tidak sekedar slogan, saudara. Itu nyata. Tapi sebelum kenyataan itu datang, firman Tuhan berkata, menabur, maju dengan cucuran air mata, dengan tangisan. Baru akan pulang dengan sorak-sorai. Sudahkah Anda menangis di kaki Tuhan? Saya juga menyembah, menangis di kaki Tuhan. Dan bagi saya itulah tempat yang paling indah. Itulah saat yang paling indah. Sebab itu saya mengajak sidang jemaat bersama-sama. Saudara mau melihat tuaian dinyatakan dalam hidupmu, secara pribadi, dalam keluargamu, juga dalam gereja jangan lupa. Karena kita ini kolektif, kita ini community. Maka harus ada syarat utama, air mata. Dan air mata itu bukan air mata cengeng, bukan air mata sayang diri. Tapi air mata itu benar-benar air mata beban. Air mata yang berasal dari beban yang Tuhan berikan dalam hati saudara. Yang saudara tidak mengerti kadang-kadang. Itu yang dikatakan oleh Injil Matius 11 ayat 29. Coba kita baca bersama-sama ayat ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk.
Bebannya Tuhan. Kita harus minta itu. Karena tanpa ada beban, tidak akan ada air mata. Makanya sudah sering kali menangis dalam doa. Karena apa? Karena ada beban, bukan? Ya, karena sudah susah, karena sudah ada masalah, persoalan. Memang kadang-kadang Tuhan berikan itu beban itu. Saudara-saudara belajar menangis di kaki Tuhan. Tapi ada beban-beban ilahi juga yang perlu kita perhatikan, kita pikul. Beban tentang jiwa-jiwa, tentang pekerjaan Tuhan, tentang pemulihan gereja dan sebagainya. Dan Tuhan ngomong, bebanku itu enak. Ya, saudara yang pernah mengalami sudah tahu, ternyata beban itu bukan berat, tapi enak, saudara. Artinya apa? Kita nikmati saja. Dijalani sudah, air mata beban. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kata Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan perhentian. So itu saya menantikan dari saudara-saudara semua. Ada bahu-bahu yang tersedia. Ini bahu saya, ini lutut saya. Taruh sedikit bebannya. Harus ada beban. Seorang hamba Tuhan tidak sekedar berdoa, tapi harus berdoa dengan beban. Tanpa ada beban, kita akan menjadi seperti orang upahan. Cuma melakukan kewajiban kita. Dengan beban, kita bisa merasakan hatinya Tuhan. Itulah sebabnya ini penting, saudara. Saya beri sebuah contoh. Saudara masih ingat perjalanan tabut yang dipindahkan dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Daud coba untuk memindahkan itu dengan cara yang simple, yang sederhana, yang praktis, yang modern. Dia bawa tabut itu di atas sebuah kereta yang grace yang baru. Dengan lembu-lembu yang super kuat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di tengah jalan terjadi musibah. Sampai seorang yang bernama Usa mati. Dan Daud benar-benar down. Sukacitanya berubah menjadi duka cita. Dan dia datang kepada Tuhan. Tuhan apa sebabnya? Dan beritahu, that's not the way, David. Bukan itu caranya, Daud. Kamu harus pikul tabut itu di atas bahu para imam. Tabut harus diusung di atas bahu para imam. Bukan dengan cara-cara yang modern, tanda kutip. Ini yang paling inti, saudara. Dan saya artikan ini bahwa tabut itu, pekerjaan Tuhan harus ditopang dengan lutut-lutut. Yang mau, yang merelakan diri untuk sama-sama memikul. Karena perjalanan ini perjalanan panjang. Dari Kiryat Yearim ke Yerusalem itu 20 kilo, saudara. Seperti Malang ke Batu. Gak mungkin hanya 4 orang yang mikul. Harus banyak orang ambil bagian. Capek, ayo kami sekarang yang mikul. Nanti capek, yang lain mikul. Sampai tabut itu tiba di Zion, kota Daud. Nah inilah yang saya katakan tadi beban. Air mata beban itu harus dipikul. Saudara mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam gereja kita. Saudara mau melihat pemulihan di dalam rumah tangga saudara. Saudara mau melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Belajar menekuk lutut saudara. Datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Minta dari Tuhan, kalau perlu beri beban kepadaku. Gereja ini perlu pendua-pendua syafaat. Yang punya beban terhadap pekerjaan Tuhan. Yang mau menekuk lututnya, menyembah Tuhan. Dan itu nanti yang akan memulihkan gereja Tuhan. Semua pelayanan penting, saudara. Tapi jangan lupa dasarnya itu lutut kita. Ini pekerjaan Tuhan. Kita tidak bisa sekedar hanya memodifikasi ini, menata ini, memvariasi ini. Semua itu bagus, semua itu penting. Tapi kalau tidak ada lutut yang bertelut, tidak ada air mata yang dicurahkan di hadirat Tuhan, tidak akan jalan semuanya. Sebab itu weeping before reaping. Itu prinsip, ingat ini. Sebelum kita menuai, kita harus menangis. Nanti kalau sudah di surga memang sudah tidak ada tangisan lagi. Kalau mau menangis, menangislah sekarang. Di surga air mata kita sudah tidak laku, saudara-saudara. Air mata kita itu laku hanya di bumi ini. Sebab itu Tuhan ciptakan air mata itu unlimited. Saudara bisa menangis sepanjang hari pun dia tidak akan kering. Terakhir saya akan berikan sebuah ilustrasi dari kitab Nehemia. Kita akan melihat contoh yang nyata bagaimana pemulihan itu terjadi. Dalam Nehemia pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku,
Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Iya. Nehemia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memulihkan tembok kota Yerusalem, benteng kota Yerusalem. Ini singkat ceritanya begitu. Jadi Nehemia ini tinggal di Babel dan dia punya beban kepada keadaan yang ada di Yerusalem. Kemudian datanglah orang kepadanya dan memberitahukan tentang keadaan Yerusalem. Dikatakan kota Yerusalem keadaannya waktu itu walaupun bait Allah sudah mulai dibangun ya, orang-orang sudah mulai tinggal di sana. Tapi dikatakan di sini mereka dalam kesukaran yang besar dan keadaan tercela. Kenapa? Karena temboknya terbongkar dan pintu gerbangnya terbakar. Dengan lain kata, kota Yerusalem benar-benar tidak punya pertahanan. Tembok dan pintu gerbangnya hancur berantakan karena Babel. Dan saudara lihat di sini apa yang Nehemia berbuat. Dia punya beban. Ketika dia mendengar tentang berita ini, dia tidak langsung cuma sekedar, oh ya kasihan ya, aku simpatik dengan keadaan ini. Tidak, tapi dia mulai menekuk lututnya. Dia mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong, pulihkan kotaku. Pulihkan Yerusalem. Dia mulai berdoa, bahkan dia mulai berpuasa, saudara. Dia mulai menekukkan lututnya di hadirat Tuhan. Dia memikul beban ini. Dan kita tahu Pak, akhirnya Nehemia justru dialah yang diutus dipakai oleh Tuhan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok kota itu dalam waktu 52 hari. Tembok itu terbangun. Coba saya perhatikan. Tembok itu sudah hancur 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu sudah dihancurkan oleh Babel, kurang lebih. Dan di antara ini sudah pulang Zerubabel, sudah pulang Ezra. Tapi tidak ada seorang pun yang peduli. Begitu banyak orang yang pulang, begitu banyak imam-imam di situ. Tidak ada satu pun yang memikirkan, ya apa ya ini ya temboknya kok masih gini, bentengnya gini. Kita dipermalukan. Seperti orang itu kalau tidak punya benteng itu kayak orang tidak punya pakaian atau pakaiannya compang-camping. Malu tuh saudara-saudara. Tidak ada seorang pun. Ini yang menjadi pemikiran saya. Kenapa ya? Begitu banyak orang. Dan juga banyak orang yang sudah dipakai oleh Tuhan. Zerubabel untuk membangun bait Allah. Ezra untuk mengajar. Mengapa harus Nehemia? Karena Tuhan menanti satu orang. Just one man. Saya tiba-tiba teringat sebuah ayat. Dikatakan, aku mencari seseorang yang mau standing between the gap. Yang mau berdiri di tengah-tengah keruntuhan. Tuhan tidak mencari 10 orang. Tidak mencari 5 orang. Tuhan hanya mencari one man yang punya beban. Dan hanya Nehemia. Dia punya beban. Dan dia mulai berdoa. Dia mulai berpuasa. Dia mulai merendahkan diri. Dia mulai menangis. Ya Tuhan. Sampai Tuhan bekerja. Pergi engkau Nehemia. Dan Nehemia dipakai Tuhan luar biasa. Tembok yang sudah terbengkalai sekian lama. Hanya butuh waktu tidak sampai 2 bulan terbangun kembali. Tentu bukan karena Nehemia, karena Tuhan semua. Tapi ini bukti saudara. There must be a weeping before a reaping. Sebelum kita melihat tuaian besar, sebelum kita melihat pemulihan besar-besaran, harus ada tangisan. Sebab itu saya ajak sidang jemaat tingkatkan kehidupan doa saudara. Baik secara pribadi, baik secara kolektif. Jangan sekedar datang untuk berdoa. Berdoalah untuk sebuah pemulihan dengan sebuah beban. Siapa lagi yang mau mendoakan gerejamu kalau tidak engkau sendiri? Tidak ada orang yang mendoakan gereja saudara, kecuali saudara sendiri. Sebab itu nikmatilah pemulihan Tuhan lewat pergumulan doa. Tuhan Yesus memberkati.